warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irma Khania Nugraha. Saya Lina Marina. Di sini kami akan menceritakan kembali tentang novel Bumi Manusia, Karya Pramudia Anantatur. tebal buku 535. Manusia menceritakan tentang seorang manusia berdarah priani yang semampu mungkin ingin keluar dari kejauhannya dan ingin menjadi manusia yang bebas dan merdeka. Bagi bangsa Eropa, tanpa adanya nama keluarga adalah yang menghina, sama dengan pribumi. Orang pribumi Jawa bernama Minke yang bersekolah di HBS, yang tidak semua pribumi dapat bersekolah di situ. Hanya orang-orang tertentu yang bisa masuk. Minke banyak bergaul dengan orang-orang Totok dan juga campuran Eropa Belanda. Ia memiliki seorang sahabat, seorang pelukis yang bernama Jens Maris. Hidup di tengah-tengah pergaulan orang Eropa membuat Minke memiliki pandangan yang berbeda dan mengagumi Eropa. Di novel ini menceritakan seorang pribumi bernama Minke yang sedang mencari jati diri. Minke itu namanya, tapi jelas bukan nama aslinya. Nama Minke itu adalah nama ejekan dari kata monkey yang artinya monyet. Pada awalnya dia pun tidak tahu artinya, tetapi setelah dia mengetahui artinya, dia tetap memakai nama itu dikarenakan dia sudah terbiasa dengan nama itu, sampai-sampai dia berkenalan dengan orang lain pun menggunakan nama panggilannya Minke. Berawal dari Minke, seorang pribumi yang diajak Robert Surop ke rumah keluarga Malema di Wonokromo. Di sana Minke mendapat kenalan seorang gadis bernama Annelies Malema, adik dari Robert Surop, yang sebenarnya menjadi taksiran Robert Surop. Robert Surop berniat membawa Minke ke keluarga Malema supaya bisa merendahkan Minke di hadapan adiknya Robert Surop, yaitu Annelies. Tetapi Annelies malahan suka dengan Minke karena dia seorang pribumi seperti ibunya Annelies, dan Annelies ingin sekali menjadi seorang pribumi. Konflik pertama, mencari siapa pembunuh Herman Malema, sampai-sampai Nyai Ontosora dipermalukan di sebuah pengadilan pribumi, disebut wanita gundik, dan dituduh orang yang paling diuntungkan dalam kasus kematian Herman Malema karena dengan kekuasaan dan harta melimpah dan yang semuanya diurus oleh Nyai Ontosoro. Konflik kedua, pernikahan Annelies dan Minke yang sah di mata hukum agama tapi tidak di mata hukum Eropa, karena Annelies yang masih gadis dan Annelies masih mempunyai walinya di Amsterdam. Juga Nyai Ontosoro tidak hak atas kekayaan dan hak asuh Annelies dan Robert karena dianggap pernikahannya yang dengan Tuan Malema tidak sah di mata hukum Eropa. Resolusi konflik pertama, menemukan siapa pelaku di balik pembunuhan Tuan Herman Malema, dan Nyai Ontosoro dibebaskan dari tuduhnya. Tetapi Nyai Ontosoro masih menjadi buah bibir dan dihina masyarakat untuk hartanya Tuan Malema. Annelies tidak bisa berbuat apa-apa karena dia dianggap masih di bawah umur, dan Robert Malema menghilang. Nyai Ontosoro berkata, habis semuanya. Minke berusaha mencari cara agar mereka bisa mendapatkan kembali semua harta itu. Resolusi konflik kedua, Nyai Ontosoro pasrah atas hak asuh Annelies dan Annelies akan dibawa ke Amsterdam. Tetapi Minke meminta sahabatnya yang campuran Eropa Indo untuk menemaninya dan menjaga Annelies ketika di Amsterdam. Sesudah Annelies dibawa pergi oleh para pengawalnya, Minke berkata, kalah, kita sudah kalah mah. Ibunya pun menjawab, kita telah melawannya sebaik-baiknya, sehormat-hormatnya. Lanjut koda, seorang pribumi Jawa bernama Minke di sekolah HBS yang tidak semua pribumi dapat bersekolah di situ. Hanya orang-orang tertentu yang bisa masuk. Minke banyak bergaul dengan orang-orang tokoh yang bercampuran Eropa Belanda. Ia memiliki sahabat seorang pelukis yang bernama Jean yang bercampuran kebangsaan Prancis. Hidup di tengah-tengah pergaulan orang Eropa membuat Minke memiliki pandangan yang berbeda. Dia mengagumi Eropa. Di novel ini menceritakan seorang pribumi bernama Minke yang sedang mencari jati dirinya. Bahasanya yaitu seperti makna lampau, jadi makna sebelum seperti tahun-tahun sebelumnya, seperti 10 tahun yang lalu, seabad yang lalu, waktu itu, beberapa minggu yang lalu, 6 bulan telah lewat ya, jadi
seperti makna-makna lampau. Konjungsi temporal seperti hari yang akan datang, seperti pada sore hari, 3 hari lagi, pada jam 5 sore, 5 hari lagi, kemudian hari jam 9 pagi. Lanjut ke kata kerja material, yaitu kata kerja yang langsung dilakukan seperti dipukul, menggigit, menendang gitu ya. Terus kata kerja tidak langsung seperti kata kerja yang disampaikan tetapi disampaikan lewat orang lain, lalu orang lain yang menyampaikannya, seperti dia bilang mengapa mengadu, lalu orang itu menyampaikannya kepada orang lain. Lanjut kata kerja mental, yaitu kata kerja yang seperti terancam, membenci, seperti yang begitu. Lanjut menggunakan dialog, seperti dialog dari lebih dari 2 orang, seperti percakapan Nyai Ontosoroh dengan Minke. Nyai Ontosoroh mengatakan, "Minke, kita akan lawan, berani kau nak nyok, dan kita akan berlawan mah bersama-sama." Lanjut, biarpun tanpa ahli hukum kita akan menjadi pribumi pertama yang melawan pengadilan putih. Nah, nyok, bukanlah itu satu kehormatan juga? Lanjut menggunakan kata sifat seperti terlalu cantik mama dan kau marahan. Makna kias adalah makna yang memiliki arti, seperti contohnya buah bibir. Nyai Ontosoroh buah bibir desa Wonokromo. Jadi Nyai Ontosoroh banyak dibicarakan di desa Wonokromo, seperti itu. Nilai politik dalam novel Bumi Manusia yaitu ketika seorang ayah yang menjual anaknya kepada seorang tuan Belanda untuk dijadikan nyai atau gundik demi sebuah harta dan kekuasaan, dan hukum bangsa kulit putih yang menindas rakyat pribumi sampai-sampai Minke dan Nyai Ontosoroh harus pasrah menyerahkan anaknya yang ingin untuk dibawa ke Amsterdam dikarenakan hukum bangsa kulit putih. Lanjut nilai agama. Ketika Ibu Minke sangat berpegang teguh pada ajaran agamanya, yaitu Islam, dan selalu mengingat kepada Minke untuk selalu sholat di dalam surat-suratnya, dan bangsa kulit putih juga sangat berpegang teguh pada ajaran agamanya, yaitu Kristen. Kesimpulannya itu Eropa, pribumi, Indo ataupun asli bukan jaminan untuk bisa berlaku adil, baik dalam pikiran maupun perbuatan. Seorang yang terpelajar harus sudah bisa berperilaku adil sejak dalam pikiran maupun perbuatan. Kamu dapat hidup tanpa kebaikan, tetapi kamu tidak dapat hidup tanpa keadilan. Terima kasih. Sekian mengulang kembali cerita novel Bumi Manusia. Saya Irma Kanya Nugraha. Saya Lina Martina. Pamit undur diri. Sebelum berakhir, marilah kita JJ dulu.